Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustin Cahyarini dari kelas 12-2. Di sini saya akan mengkritik tentang Indonesiaku. Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Banyak pejabat yang seharusnya melayani masyarakat justru menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, pembangunan terhambat, anggaran negara bocor, dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Hukum pun masih terasa lemah karena pelaku korupsi terkadang mendapat hukuman ringan. Jika korupsi tidak diberantas secara adil dan tegas, Indonesia akan sulit maju. Negara harus memperkuat penegakan hukum dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelaku korupsi, siapapun orangnya. Korupsi di Indonesia menunjukkan betapa rapuhnya moral sebagai penyelenggara negara. Mereka yang diberi amanah untuk mengelola uang rakyat justru mengkhianati kepercayaan tersebut demi ambisi pribadi. Ironisnya, kasus korupsi terus berulang meski hukum sudah jelas mengatur. Hukuman yang tidak menimbulkan efek jera membuat koruptor tidak takut. Sementara rakyat harus menanggung kerugian dan keterlambatan pembangunan selama mental pejabat tidak berubah dan penegakan hukum masih lemah. Korupsi akan terus menjadi penghalang besar bagi kemajuan bangsa. Indonesiaku, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, sayangnya masih terpuruk oleh penyakit korupsi yang tak kunjung sembuh. Para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru banyak sibuk memperkaya diri, mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tapi juga merampas harapan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masa depan generasi muda. Hukum terasa kali terlihat tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum berat untuk kesalahan kecil, sementara para koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah justru mendapat hukuman ringan, bahkan masih bisa hidup di bawah balik jeruji. Indonesiaku layak bebas dari korupsi. Sudah saatnya kejujuran lebih berharga daripada kekuasaan. Sudah saatnya pemimpin dipilih bukan karena uang, tetapi karena moral. Masa depan negara ini bergantung pada keberanian untuk berkata cukup terhadap korupsi. Semoga suatu hari keadilan bukan lagi sekedar slogan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan. Thank you.